Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Apakah kamu sudah merdeka? Itu jadi topik di pagi hari ini dalam program Smart Happiness, Smart Listeners dengan kita menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Punya nggak sih harapan-harapan untuk Indonesia? Mungkin Anda punya harapan pribadi untuk bangsa ini. Mungkin boleh ya, silakan bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau boleh bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Atau untuk Anda yang ingin berkomentar, ini cukup ramai di pagi hari ini Pak Arfan yang berkomentar. Mungkin banyak yang ke-trigger begitu ya. Dan untuk Anda yang mau ikut berkomentar boleh, silakan. Nanti akan Tasya bacakan di pagi hari ini. Tentu saja lewat link yang sama di YouTube channel Radio Smart FM. Ini sudah bergabung Bapak Imam Adi, kemudian juga sudah bergabung Pak Kris dari Jakarta, Pak Alex, Pak Pram, Pak Andre. Namun untuk Anda yang belum bergabung silahkan ya. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Dan saya masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, dengan kita sudah merdeka, tadi salah satu indikasinya adalah kita punya opsi terhadap respon apa yang akan kita gunakan. Apakah ini akhirnya menuntun kita kepada sebuah kebahagiaan, Pak Arfan? Ya pastinya orang yang bahagia kan adalah orang yang bisa menjadi dirinya sendiri. Orang yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Orang yang bisa menentukan dia mau melakukan apa. Dia mau berpikir apa. Dia mau merasa apa gitu. Dan kebanyakan kita tidak seperti itu masalahnya gitu. Kita memperlakukan stimulus yang ada dari luar itu seakan-akan dia adalah sesuatu yang menentukan hidup kita gitu. Kata-kata orang itu menentukan hidup kita. Kata-kata orang itu menentukan seharian ini kita mau merasa apa gitu. Merasa sedih dan gundah gulana gitu ya. Ya, dimarahin sama atasan misalnya gitu ya. Itu kemudian langsung kayaknya seharian ini benar-benar nggak ada artinya gitu ya. Hidup kita juga berantakan gitu ya. Jadi itu kan namanya respon tunggal gitu. Respon tunggal, kenapa responnya tunggal? Karena kita tidak punya respon yang lain gitu. Kita merasa bahwa semua kemungkinan sudah tertutup buat kita gitu. Padahal yang namanya orang yang merdeka itu dia punya banyak sekali respon gitu. Kan kita nggak harus ditentukan oleh orang lain. Kita dipengaruhi bisa. Nah ini kata kuncinya nih. Tasya kan tadi tanya, apakah tidak ada yang namanya norma, tidak ada yang namanya kehidupan sosial gitu ya. Ya tentu saja, kita kan makhluk sosial. Ciri makhluk sosial apa? Bersosialisasi. Nah, dengan bersosialisasi kita saling mempengaruhi, benar nggak? Benar. Jadi bisa nggak apa yang saya rasakan itu dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar saya? Bisa Pak Arfan. Sangat manusiawi, bisa, bisa. Tapi dipengaruhi itu berbeda dengan ditentukan. Apa bedanya? Ditentukan kita bisa memilih kita mau yang mana. Kalau dipengaruhi kayaknya itu ya terjadi begitu aja, begitu kan Pak Arfan? Kebalik. Oh gitu ya. Kalau ditentukan apa? Ditentukan artinya kita nggak punya pilihan. Oh, mereka yang menentukan. Mereka yang menentukan. Itu namanya being determined. Kalau bahasa Inggrisnya ya, being determined, ditentukan. Apa yang kita rasakan ini ditentukan oleh mereka. Mereka pingin kita merasa sedih dan gundah gulana. Caranya gimana? Ya kasihlah kata-kata yang menusuk gitu, kata-kata yang pedes gitu, kata-kata yang penuh dengan kritikan, caci maki gitu. Itu artinya apa? Mereka yang menentukan gitu apa yang kita rasakan gitu. Tapi kalau mereka mempengaruhi boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Itu namanya dipengaruhi. Wong kita makhluk sosial kok. Apa yang kita lakukan ini kan sedikit banyaknya karena masukan dari orang lain gitu. Tapi kita harus menyadari bahwa apapun yang dikatakan oleh orang lain itu hanya sekedar masukan. Itu hanya sekedar stimulus. Kita nggak harus seperti itu. Kita nggak harus ngikutin itu. Kenapa kita nggak harus ngikutin itu? Karena kita punya banyak cara merespon gitu. Responnya itu bukan tunggal, responnya majemuk. Jadi ada orang yang mencaci maki saya bilang, biarin aja. Emangnya saya jadi rugi apa gitu? Rugi kalau saya mikirin dia. Kalau saya nggak mikirin dia, apa ruginya? Dan dia kan punya mulut sendiri. Dan dia melakukan hal itu pada banyak orang juga kok, bukan sama saya. Ngapain saya pikirin gitu?
Dia juga temannya nggak banyak kok. Dia juga nasibnya begitu-begitu aja kok. Dia juga karirnya segitu-segitu aja kok. Gimana coba kalau seperti itu? Jadi pengaruh dia itu tidak kena ke saya gitu. Kalau pengaruh itu kena ke saya, itu namanya bukan dipengaruhi, tapi ditentukan gitu. Pengaruh boleh-boleh saja gitu. Ibaratnya gini, kalau kita lagi nonton TV ya, Tasya ya, kita lagi nonton TV, kita megang remote control kan? Jangan pernah serahkan remote control itu ke orang lain, ke anak misalnya. Karena kalau Anda menyerahkan ke anak Anda atau siapapun anggota keluarga, maka dialah yang akan menentukan apa yang akan kita tonton, benar nggak? Benar. Pegang aja sendiri. Oke, saya pingin dengerin berita hari ini ada sebuah berita penting nih. Saya pingin dengerin berita, udah. Pegang remote control Anda, udah. Aman nggak itu? Aman. Boleh nggak misalnya anak kita atau suami atau istri, teman-teman yang ada di dekat kita bilang, aku mau nonton film gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Aku pingin lihat itu tuh ada telenovela ya gitu ya, atau aku pingin lihat tuh ada drama seri itu di Netflix misalnya gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh aja, nggak apa-apa. Itu kan hak mereka. Tapi selama remote control Anda yang pegang, Andalah yang menentukan mau nonton apa. Yang salah adalah kita menyerahkan ini remote control ke orang lain. Dia bebas tekan tombol seenak-enaknya. Kita nggak bisa lagi nonton berita. Tahu-tahu pindah ke iklan, tahu-tahu pindah ke sinetron, tahu-tahu pindah ke drama seri, tahu-tahu pindah ke film apa gitu. Kita nggak bisa lagi menentukan dan kita bingung gitu. Karena kita diombang-ambingkan oleh situasi. Nah itu analoginya Tasya. Jadi kita harus menyadari kita punya remote control. Dan remote control ini pilihannya banyak. Dan saya yang menentukan saya mau pilih apa. Saya yang menentukan saya mau berpikir apa. Saya yang menentukan saya mau merasa apa. Orang lain boleh mempengaruhi. Orang lain boleh memberikan masukan, feedback. Tetapi saya punya pilihan untuk menentukan saya mau apa. Saya akan mendengarkan mereka, tapi saya tidak harus mengikuti mereka. Mendengarkan mereka karena saya makhluk sosial. Saya pasti terpengaruh. Ada kemungkinan saya terpengaruh. Tapi sebelum itu sampai menjadi sebuah action, saya akan mengatakan, sayalah yang memutuskan apakah saya akan mengikuti kata-kata mereka atau saya punya pilihan sendiri. Sayalah yang memutuskan. Dan saya bertanggung jawab terhadap keputusan saya. Itulah yang namanya orang yang merdeka. Kalau kita semua yang kita pikirkan ditentukan orang. Semua yang kita rasakan ditentukan orang. Semua yang mau kita lakukan ditentukan orang. Dan kita nggak punya pilihan sama sekali selain mengikuti mereka. Itu namanya respon tunggal. Dan respon tunggal itu adalah ciri orang yang masih terjajah gitu, Tasya. Oke, saya mau menarik ke happiness, Pak Arfan. Apakah ketika memang masih terjajah dalam tanda kutip dalam konsep ini begitu ya, Pak Arfan? Ya orang nggak akan bisa happy begitu. Bagaimana dengan orang yang memang dari dulu, kan ada beberapa orang yang memang tidak bisa memutuskan apapun, ya kan Pak Arfan? Ya udah, hidupnya ya mengalir aja bagai air. Kemana air membawa saya, ya itu yang saya jalani begitu. Ya udah nggak mau ngoyo gitu ibaratnya kan kalau orang Jawa bilang. Nah ini gimana Pak Arfan? Ya tentu saja begini ya, kita kan harus happy dalam semua situasi ya, gitu ya. Bahkan dalam situasi terjajah sekalipun gitu. Jadi saya punya program tuh namanya Happiness in Difficult Times. Happy dalam situasi-situasi yang sulit. Jadi ya happiness itu harus dimanapun. Tapi akan menjadi salah kaprah kalau kita memandang happiness sebagai konsep yang pasif. Happiness sebagai konsep yang statis gitu. Jadi kalau aku sudah terjajah ya udah nikmati saja. Yang penting kita bisa bahagia dalam situasi terjajah sekalipun. Itu namanya itu benar ya. To some extent itu benar bahwa dalam situasi terjajah, dalam situasi seburuk apapun, semenyedihkan apapun, kita harus tetap bahagia. Itu benar. Jadi namanya happiness in difficult times gitu. Tapi dengan mengatakan itu, having said that, bukan berarti kita kemudian diam aja, nggak berusaha, nggak ada effort gitu. Kalau kita, ya udah pokoknya saya bahagia dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi terjajah sekalipun, maka kita melihat happiness sebagai konsep yang statis. Kita melihat happiness sebagai konsep yang pasif. Itu namanya bukan happiness, itu namanya pasrah. Nah, kita diminta untuk menciptakan kondisi yang lebih baik gitu. Nah itulah yang namanya happiness yang aktif gitu. Jadi happiness itu adalah konsep yang sangat dinamis dan membutuhkan effort gitu untuk bisa berubah dari satu situasi ke situasi yang lain gitu. Dan mengalami perubahan itu juga dengan happiness juga, berjuang dengan happiness untuk mencapai kebahagiaan tingkat 2 atau kebahagiaan tingkat 3. Jadi kalau tadi
Kebahagiaan dalam situasi terjajah itu mungkin kebahagiaan tingkat 1 gitu, level 1 gitu. Ya jangan berhenti di situ dong. Ini happiness itu dinamis, bukan statis. Berjuang, berusaha. Akhirnya kita mencapai happiness level 2, di mana kita sudah lepas secara fisik dari penjajah gitu. Kita bisa menentukan apa yang kita mau. Nanti berjuang lagi sampai dapat lagi happiness level 3 dan seterusnya gitu. Itu Tasya. Baik, Pak Arfan, saya mau mendedikasikan sesi terakhir untuk smart listeners karena ramai sekali biar semuanya bisa terbaca begitu ya. Jadi kita jeda dulu sejenak agar nanti waktu yang sesi terakhir bisa lebih maksimal dimanfaatkan. Dan sekali lagi smart listeners, Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959 dan kami akan kembali untuk satu sesi terakhir. Silakan langsung bergabung dan akan saya bacakan di sesi yang terakhir setelah commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sudah sampai di sesi yang terakhir Smart Listeners, jadi silakan bergabung bersama dengan kami ya. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Sebelum saya bacakan mungkin pesan-pesan dari Anda di pagi hari ini karena ramai banget. Namun saya izin ke Pak Arfan dulu untuk update begitu ya Pak Arfan. Kira-kira adakah workshop atau pelatihan yang bisa smart listeners ikuti untuk mungkin meningkatkan level happiness-nya agar full maksimal begitu Pak Arfan. Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Ada pelatihan yang sangat bagus teman-teman semua di tanggal 10 dan 11 September. Catat tanggalnya ya, itu hari Rabu dan Kamis. Selama 2 hari, satu harinya 8 jam, kita akan berkumpul sama-sama untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu The 8 Character of a Great Leader. 8 karakter pemimpin yang hebat. Pemimpin hebat itu apa sih? Pemimpin yang bukan hanya sukses, tapi bahagia. Ya, nanti karakter pertamanya namanya Colt tuh. Saya bocorin satu ya. Namanya Colt, artinya terpanggil. Kita nggak mungkin bisa jadi pemimpin yang hebat kalau kita tidak merasa terpanggil. Nah itu ya, jadi terpanggil itu merasa bahwa saya ada di sini tuh karena amanah dari Allah yang dititipkan Tuhan kepada saya supaya saya bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik gitu ya. Nah, silakan teman-teman yang berminat untuk mengikuti workshop ini silakan telepon ke ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Investasinya karena ini di Hotel Raffles ya, bintang 5++ ya. Investasinya 6 juta rupiah untuk workshop 2 hari, jadi dapat 2 kali makan siang, 4 kali coffee break, kemudian kita bisa networking juga sama teman-teman, ya juga foto-foto, menambah wawasan, bukan hanya dari saya, tapi dari berbagai perusahaan, karena yang ikut nanti dari berbagai perusahaan. Investasinya 6 juta rupiah, tapi kalau Anda mendaftar hari ini saja, saya berikan harga spesial 5,5 juta rupiah saja. Jadi diskon 500.000, tapi untuk hari ini gitu, ya. Seperti itu Tasya. Itu untuk di acara di Hotel Raffles. Dan satu lagi, buku saya Life is Beautiful ini masih banyak di toko buku. Silakan teman-teman yang ingin membuat hidup Anda menjadi lebih indah, silakan miliki buku ini, Life is Beautiful, sebuah jendela untuk melihat dunia. Nah itu teman-teman. Oke, baik. Tadi kalau misalnya Anda ketinggalan infonya, boleh langsung tanya ke Radio Smart FM, nanti akan kami lanjutkan informasinya untuk Anda. Baik Pak Arfan, saya bacakan satu-satu begitu ya respon dari Smart Listeners. Kita mulai dari YouTube, ada akun Imam Mahdi. Benar-benar katanya, tapi tarif pajak yang diterapkan di Cirebon dan Pati, aku bukan penjajah kata, tapi aku kenakan tarif kepada penjajah. Aku pahlawan kan katanya Pak Imam Hadi. Kemudian Pak Henry dari Tangerang hadir katanya, selamat pagi Pak Arfan, Bu Tasya. Bagus sekali apa yang disampaikan, intinya kita bisa mengendalikan diri. Terbebas dari penjajah batin seperti keserakahan, kebencian, dan juga keangkuhan. Kemudian akun Trio Bocil Story, acara yang ditunggu tiap pagi dengan sarapan. Iya ya, jangan lupa sarapan Smart Listeners agar tetap kuat dan juga semangat dalam menjalani hari Anda. Kemudian kita ke WhatsApp, ada Pak Kris di Jakarta. Selamat pagi Pak Kris. Pak Kris berkomentar, Pak Arfan sudah apatis Pak Arfan. Kebijakan pemerintah membuat kita menghela nafas. Baru tahun ini saya tidak pasang bendera. Sekarang kok seakan-akan rakyat lawan pemerintah dan oligarki ya katanya. Pajak naik, investor kabur, segala macam. Kemudian presiden gak pernah turun, cuma omon-omon, daya beli melemah, market turun. Susah banget tetap happy begitu baca berita hari-hari ini, bawaannya emosi mulu kata Pak Kris.
Oke, Pak Alex dari Pontianak, salam. Di sana cuaca berawan, selamat menyambut HUT RI ke-80. Pak Alex berkomentar kalau dari hidup kita sehari-hari belum tentu kita merdeka, contohnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan lainnya, Pak Arfan. Kalau harapannya untuk Indonesia adalah semoga menjadi negara yang semakin maju, bebas dari korupsi, dan juga bermartabat. Pak Pram dari Malang Kota bergabung bersama dengan kami, selamat pagi. Bagaimana insight dari Coach Arfan tentang fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk aspirasi rakyat yang selalu ditekan atau protes dengan berbagai pajak yang memberatkan dengan kondisi ekonomi saat ini? Khawatirnya peringatan 17 Agustus hanya seremonial saja, katanya Pak Pram. Mungkin minta pandangannya begitu ya Pak Arfan. Kemudian Pak Andre bergabung, tapi Mas Arfan difitnah, direndahkan kok masih suka jengkel ya saya ya. Saya juga sih Pak Andre. Manusiawi ya kayaknya ya. Kemudian Pak Rusdi dari Medan, harapannya untuk Indonesia bebas dari oknum pejabat-pejabat yang berperilaku KKN katanya. Harapannya sepertinya masyarakat itu satu suara ya Pak Arfan, Indonesia bebas dari korupsi kayaknya. Ya. Silakan Pak Arfan, tanggapannya. Ya, terima kasih banyak ya untuk komentar-komentar dari teman-teman semua di seluruh Indonesia. Jadi gini ya, kita harus lihat, ya saya setuju lah ya bahwa ini memang Pak Prabowo saya kira sedang melakukan banyak konsolidasi ini ya dari hal seperti ini gitu. Memang butuh waktu ya. Saya melihat juga memang banyak belakangan ini ya keputusan-keputusan pemerintah yang tidak didasari oleh pertimbangan yang masak gitu ya, yang matang gitu ya. Salah satunya adalah mengenai blokir rekening kemarin itu kan. Itu kan rekening yang sudah tidak aktif 3 bulan saya diblokir gitu. Kemudian untuk membukanya akhirnya itu harus membayar lagi gitu. Ada uang yang harus dibayar dan banyak sekali rekening yang diblokir itu kan. Jumlahnya cukup banyak gitu. Jadi itu kan menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak-tidak gitu. Ini uangnya kemana nih gitu. Jadi ya itulah situasi kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar happiness gitu. Kalau dunia ini baik-baik saja, pemerintahnya juga sangat perhatian, peduli pada rakyat gitu ya, welfare state, ya kita nggak perlu belajar happiness gitu. Justru happiness itu perlu dipelajari ketika situasi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar nggak? Kalau situasi sudah sesuai ya semua orang juga happy gitu. Ya mau naik pangkat, mau cari kerja dapat kerja. Mau cari jodoh, dapat jodoh. Mau produknya laku, ya kan? Nggak perlu belajar happiness, sudah. Ya kan? Nah, jadi itu dulu yang harus kita sadari gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat situasi, maka kita harus punya 2 kategori, Tasya. Satu kategori adalah sesuatu yang controllable dan uncontrollable. Controllable artinya sesuatu yang bisa kita kendalikan. Uncontrollable sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Gitu. Jadi situasi apapun gitu. Misalnya tadi ya tarif pajak gitu ya, kemudian ada rekening diblokir. Itu sesuatu yang bisa kita kendalikan nggak? Tidak. Udah tahu itu nggak bisa dikendalikan, dipikirin lagi, bikin sakit hati lagi gitu. Nggak ada solusi, akhirnya kita rugi 2 kali. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, masalah tetap berlangsung, plus kita jadi sakit hati, gundah gulana, resah, susah, gelisah gitu. Ya kan jadi rugi 2 kali gitu. Maka kita harus lihat ada masalah yang uncontrollable, ada masalah yang controllable. Masalah yang controllable apa sih? Ya segala sesuatu yang terkait sama diri kita itu controllable. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, itu controllable. Itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Kita bermain di area itu gitu, area-area yang bisa kita kendalikan. Untuk area-area yang tidak bisa kita kendalikan, ya salah satu caranya ya berbicara, betul. Itu cara kita mempengaruhi, kan? Cara kita mempengaruhi adalah dengan cara apa? Berbicara, gitu. Berbicara itu di mana? Ya di sosmed. Kan itu kayak rekening diblokir. Itu kan akhirnya jadi batal, kebijakan itu karena orang bersuara, kan? Jadi untuk hal-hal yang uncontrollable ya kita bersuara saja, gitu. Tapi kita harus menyadari bahwa itu sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Tapi untuk hal-hal yang dalam kendali kita, lakukan semaksimal mungkin. Usaha yang sekeras mungkin supaya kita bisa menentukan apa yang kita pikirkan, rasakan, lakukan. Itu aja. Dan kalau Anda sudah melakukan 3 itu, berarti Anda adalah manusia yang merdeka gitu.
Ya biarin aja orang mau mau kayak apa gitu. Memangnya kita bisa apa juga kan gitu. Memang kita bisa mengendalikan apa gitu. Harga rupiah semakin jatuh misalnya, memang kita bisa ngapain kan seperti itu. Terus kita pikirin lagi, kita tambah rugi 2 kali gitu. Jangan menggunakan respon tunggal gitu. Respon yang biasa dipakai oleh semua orang. Kita pakai respon yang berbeda gitu. Itu Tasya. Baik, ada lagi Pak Arfan yang ingin ditanggapi, mungkin salah satunya dari Pak Pram begitu ya. Bagaimana tentang fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk aspirasi rakyat? Silakan Pak Arfan. Ya nggak apa-apa, itu kan sebuah cara kita mengekspresikan diri kita kan. Siapa tahu didengar, siapa tahu itu bisa membuahkan ide-ide di kelompok sosial yang lain kan gitu. Jadi nggak apa-apa, itu sebagai sebuah usaha ya kita tetap harus berusaha. Tetapi kita harus ingat bahwa apakah usaha ini akan berhasil atau tidak, jangan sampai itu mengurangi kebahagiaan kita gitu. Kebahagiaan itu kita yang menentukan kok gitu. Bukan ditentukan oleh kebijakan pemerintah kok gitu. Bukan ditentukan oleh situasi yang ada di luar kita kok. Kita yang menentukan. Kalau kebijakan pemerintah membuat kita gundah gulana, itu tandanya kita belum merdeka. Gitu aja. Jadi kebijakan boleh sejelek apapun, boleh sekeras apapun gitu dunia ini, tetapi kita harus mengatakan pada diri kita, ya kita harus bisa menentukan. Kita punya pilihan kok. Dan kita bisa merespon bukan hanya dengan respon tunggal, kita bisa merespon dengan berbagai respon yang berbeda gitu, yang mungkin tidak dilakukan oleh banyak orang gitu. Dan respon itu menunjukkan siapa diri kita. Jadi kita tidak ditentukan oleh situasi yang terjadi saat ini, manusia itu ditentukan oleh apa respon dia terhadap situasi yang dia hadapi saat ini. Itu Tasya. Oke, baik Pak Arfan, sebagai penutup, apa mungkin harapan Pak Arfan untuk Indonesia begitu ya? Karena kan kita mau menyambut HUT kemerdekaan Indonesia. Silakan Pak Arfan. Ya harapan saya kepada pemerintah ya, kepada Presiden Prabowo Subianto, jadi lebih apa istilahnya ya? Memang saya tahu ya pekerjaan sebagai presiden tidak mudah ya, tetapi memang kita perlu punya keberanian ya untuk keluar dari orang-orang yang mendikte kita, orang-orang yang mengatur hidup kita gitu. Kita perlu menunjukkan diri kita, perlu menunjukkan idealisme kita, perlu menunjukkan bahwa saya kalau sebagai presiden kan tentu saya yang bertanggung jawab terhadap kemakmuran, kesejahteraan negeri ini. Saya yang bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di negeri ini gitu. Jadi kalau saya boleh sarankan kepada Pak Presiden, ya jadilah diri Anda sendiri. Anda adalah seorang yang baik, seorang patriot, jadilah diri Anda sendiri gitu. Jangan sampai didikte oleh kekuatan-kekuatan yang ada di luar Anda gitu. Karena kalau kita didikte oleh kekuatan-kekuatan yang ada di luar kita, kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dan berarti kita belum merdeka gitu. Nah itu himbauan saya kepada Pak Presiden. Kepada rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan 17 Agustus ini sebagai sebuah upaya untuk merdeka gitu. Apa itu merdeka? Esensi dari kemerdekaan itu adalah menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi dalang, menjadi sutradara terhadap kehidupan dan nasibmu sendiri. Itu. Jadi kita harus melihat itu. Saya ini ditentukan oleh siapa nih? Apakah saya ditentukan oleh diri saya sendiri? Apakah saya yang menjadi sutradara terhadap diri sendiri? Kan esensi dari pemimpin itu kan menentukan diri sendiri kan. Jadi kalau apa yang saya katakan, yang saya lakukan itu adalah hasil diktean dari orang lain, berarti saya adalah robot yang dikendalikan oleh orang lain melalui remote control. Maka pastikan mulai hari ini, apapun yang terjadi itu adalah stimulus. Dan stimulus itu bisa mempengaruhi kita. Tetapi dipengaruhi dengan ditentukan, itu adalah dua hal yang totally different, yang sangat berbeda. Dipengaruhi boleh, namanya makhluk sosial. Tapi ditentukan, nah itu menunjukkan bahwa Anda belum merdeka. Jadi sekali lagi, esensi kemerdekaan adalah apa? Menjadi pemimpin, tuan, dalang, dan sutradara terhadap kehidupan dan nasib Anda sendiri. Itu Tasya. Baik, dan Smart Listeners, kami harus tutup perbincangan di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Arfan untuk insight-nya, mengingatkan kita kembali atas esensi dari kemerdekaan itu. Dan kami pamit, akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.